Ya, jadi recommender system itu secara definisinya ya, itu adalah sebuah sistem cerdas yang dibangun dengan data-data tertentu, tujuannya untuk membantu user memilih keputusan yang terbaik buat mereka. Pernahkah kamu merasa bahwa sebuah aplikasi, baik itu search engine maupun social media, benar-benar mengerti apa yang kamu cari dan kamu butuhkan? Dalam pembuatan aplikasi, hal ini dikenal dengan recommender system. Melalui recommender system, Tiket.com mampu membuat formula untuk memberikan pengalaman terbaik yang dipersonalisasi bagi masing-masing pengguna. Halo, kembali lagi dengan saya Betsy dari tim Algoritma. Di episode ketiga dalam kolaborasi spesial Algoritma Talks dengan Tiket.com, kita sudah bersama dengan Arif Kodari, Senior Data Scientist di Tiket.com, yang akan berbagi mengenai bagaimana sih pemanfaatan recommender system di Tiket.com. Halo Kak Arif, apa kabar? Halo, baik. Oke, Kak Arif, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh dong Kak Arif menyapa Sobat Algoritma yang nonton dulu dengan memperkenalkan diri nih, sekaligus. Boleh. Halo, nama saya Arif, saya Senior Data Scientist di Tiket.com. Kak Arif sudah berapa lama sih bekerja di bidang data dan apa yang awalnya membuat Kak Arif tertarik untuk bekerja di bidang data? Oke, jadi kenapa tertarik? Itu karena memang dari kuliah itu sudah tertarik mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan AI. Jadi dari kuliah sudah tergabung di sebuah research group. Kemudian waktu bekerja, karena AI itu tidak bisa terlepas dari data, maka saya masuk ke dunia data gitu. Jadi itu dari mulai tahun 2016. Jadi udah kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun ya, cukup lama ya Mas. Nah, sekarang kan Mas Arif bekerja di bidang data nih di Tiket.com ini. Seperti apa sih hari-hari Mas Arif sebagai seorang senior data scientist? Oke, jadi dari hari ke hari biasanya kita banyak olah data ya, udah pasti ya. Tapi di samping olah data, kita juga modeling. Gitu. Jadi modeling apa? Modeling sesuatu yang mau kita propose sebagai solusi di Tiket.com. Misalkan di Tiket kita mau bikin recommendation system, jadi kita bikin model dari data-data yang kita punya untuk membuat rekomendasi ke user-user di Tiket.com. Gitu. Jadi hari-harinya banyak berkecimpung dengan data, modeling, analisis, kemudian evaluasi modeling. I see. Nah, kita sedikit flashback nih ke episode pertama. Jadi waktu itu Algoritma Talks ngobrol-ngobrol nih sama Ko Irfan, EVP of Data Science di Tiket.com. Nah, Ko Irfan tuh sempat menyebutkan tentang recommender system ini, Mas. Boleh nggak Mas dijelaskan lebih spesifik recommender system di Tiket.com itu seperti apa sih, Mas? Oke, ya jadi recommender system itu secara definisinya ya, itu adalah sebuah sistem cerdas yang dibangun dengan data-data tertentu, tujuannya untuk membantu user memilih keputusan yang terbaik buat mereka. Jadi secara definisinya seperti itu, kita akan membantu user memilih keputusan buat mereka. Baik, nah kalau gitu implementasinya dalam produk di Tiket.com itu seperti apa sih Mas? Nah ini yang menarik, jadi ketika user ke Tiket.com tentu dia punya keinginan tertentu ya, dia punya tujuan tertentu, dia mau mencari transportasi atau dia mau mencari akomodasi. Nah, recommender system di Tiket.com akan membantu memilihkan dari pilihan-pilihan yang banyak itu, yang kita punya banyak sekali di Tiket.com itu, yang sesuai dengan apa yang user mau. Gitu. Sehingga user tidak kewalahan, kan pilihannya banyak sekali ya, ada ribuan hotel yang kita punya. Jadi mana yang tepat buat user, recommender system akan menjadi asisten untuk membantu user tersebut memilihkan mana yang paling relevan buat dia. Oh, oke. Berarti pada akhirnya itu ada tujuannya itu adalah untuk merekomendasikan yang paling tepat gitu ya untuk pengguna. I see. Nah, terus aku penasaran ya Mas tentang pengembangan recommender system itu sendiri. Kayaknya kan kompleks banget gitu ya Mas. Nah, gimana sih pengembangan dari recommender system itu dan apa yang biasanya menjadi matriks acuan bahwa sebuah sistem rekomendasi itu sudah bekerja dengan baik? Oke. Tadi ada 2 pertanyaan ya, yang pengembangannya, kemudian matriksnya. Nah, untuk matriksnya sendiri, itu sangat tergantung dengan tujuan dari bisnisnya tersebut. Jadi, pasti dari bisnis punya tujuan untuk, misalkan, ini tergantung sama masing-masing perusahaan dan bisnis ya. Jadi, misalkan recommender system untuk meningkatkan transaksi. Nah, berarti kita turunkan
apakah rekomendasi yang bisa meningkatkan transaksi user membeli produk-produk di tiket.com. Selanjutnya itu. Tadi metrik, kemudian sekarang prosesnya ya. Dari prosesnya tentu dari kita sudah menentukan metriknya, kita akan mengumpulkan data-data yang relevan. Mengumpulkan data-data yang relevan dari aktivitas user, dari transaksi user, mana kira-kira faktor yang penting untuk dimasukkan ke dalam recommendation system untuk memberikan rekomendasi kepada user tersebut. Jadi ketika berikutnya user tersebut ingin mencari sesuatu, dia sudah mendapatkan hasil yang relevan buat dia. Oke. Berarti membuat user tuh merasa bahwa tiket.com tuh sebenarnya tahu apa yang dibutuhkan gitu, apa yang pengen dicari gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita bicara dari sisi user gitu ya, mungkin selain dia merasa dimengerti, apa sih impact lainnya yang dirasakan oleh user dengan adanya fitur recommender system ini? Impact-nya tentu saja membuat experience dari user tersebut itu semakin bagus ya. Dia akan merasa semakin nyaman gitu ketika mencari sesuatu di tiket itu. Tentu yang kita observasi adalah metrik ya. Nah, dari metrik tersebut merepresentasikan bahwa user kita semakin experience-nya semakin naik nih. Dia semakin nyaman mencari atau bertransaksi di tiket.com. Kurang lebih itu. Dalam mengembangkan recommender system ini, tantangannya tuh biasanya apa sih, Mas? Nah, ini dia. Karena tadi sempat di dalam definisinya, recommender system itu adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan data-data tertentu. Nah, data itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan rekomendasi itu harusnya bersifat personal kan. Jadi, apa yang relevan buat saya tentu akan berbeda dengan relevan buat orang lain gitu. Nah, tantangannya adalah gimana kita bisa mencari apa yang relevan buat masing-masing user itu. Jadi kita bisa melakukan personalisasi ke masing-masing user. Gitu. Dari sekian banyak data yang kita punya. Terus dengan ada tantangan itu, cara untuk mengatasinya tuh gimana, Mas? Ini butuh proses research ya pasti ya. Jadi kita mulai dari data collection, kemudian kita melakukan research model apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, kemudian kita melakukan evaluasi hingga kita cukup yakin dari hasil evaluasi kita bahwa ini adalah model yang bagus, yang siap kita luncurkan dan bisa dikonsumsi oleh user. Oke. Berarti kalau misalnya di recommender system itu sendiri, tantangan utamanya itu adalah di bagian user personalization gitu ya, Mas? Betul. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Arif tentang recommender system. Setelah ini kita masih akan tanya-tanya lagi, tapi sebelum itu kita akan main games dulu, This or That. Pertanyaan pertama, kerja di kota besar atau kerja di kota kecil? Kota kecil. Kenapa tuh, Mas? Karena kota yang tempat tinggal sekarang. Oh, I see. Oke. Pertanyaan kedua, kerja di tempat hening atau ramai? Hening pasti. Karena biasanya bisa deep work kalau di tempat hening. Berarti Karif yang tipikal lebih suka WFH gitu. WFH kalau ramai juga nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Dimanapun itu asal hening. Iya, asal hening. Oke. Yang ketiga, sort by price atau sort by rating? Sort by rating. Kenapa? Karena rating itu udah kumpulan dari komentar user-user yang lain. Jadi saya ngagregasi input dari mereka. Kayak kita nanya ke orang, itu udah dapat kesimpulannya gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jadi yang paling tua di kantor atau jadi yang paling muda? Jadi yang paling muda, biar bisa lebih banyak belajar. Oke, keren banget. Dan yang terakhir, gunung atau pantai? Gunung. Kenapa itu? Suka aja. Simple ya. Oke. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kak, boleh dong Kak di-share pesan-pesan untuk sobat algoritma yang nonton yang sedang belajar data science atau baru mau mulai nih belajar data science? Oke. Biasanya yang baru mulai belajar data science itu dia akan kewalahan gitu, karena data science itu topik yang luas banget gitu. Nah, saran saya mungkin dinikmati aja alur belajarnya gitu. Jadi alur belajarnya dinikmati, fundamentalnya dikuatkan, teorinya dipelajari, terus prakteknya dilakukan. Jadi ada 3. Mau praktek dulu boleh, habis itu teorinya, baru penguatan fundamentalnya, atau ada yang suka teori dulu baru praktek, itu
bebas. Tapi yang penting tiga-tiganya dikuatkan gitu. Oke, thank you banget Kak Arif untuk pesan-pesannya buat Sobat Algoritma. Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi bincang-bincang kita hari ini dengan Kak Arif. Terima kasih banyak Kak Arif untuk insight, untuk knowledge yang sudah dibagikan untuk Sobat Algoritma yang nonton. Semoga insight dan knowledge dari Kak Arif ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, di episode berikutnya kita masih akan ngobrol-ngobrol nih dengan tim dari Tiket.com membahas serba-serbi data science dan penggunaannya di Tiket.com. Penasaran? Ikutin terus ya episode Algoritma Talk selanjutnya. Saya Betsy dari tim Algoritma pamit undur diri. Dadah!